Halo, ketemu lagi di seri santai kali ini bersama Mamat Al-Katiri. Taping 6. Iya, ini Udah udah 6 kali ulang. Gara-gara yang punya channel ini goblok. channelnya udah nggak keurus, udah nggak mau ngurus YouTube. Lah, kenapa? Karena udah targetnya 100.000 subscriber Lu dulu. mau bikin ayam geprek ya? Geprek bansos. Waduh. Jadi ngebantu anak-anak kecil. Iya. Mamat Al-Katiri juara 217 Kompas TV. Juara satunya siapa? Hah? Juara satunya. Ada orang sombong. Ada orang sombong. Yang ngopinya hanya bisa sendiri-sendiri berdua. Tapi sekarang lebih ini ya, banyak dikenal sebagai partner dari Cing Abdel. Mas, Iya kan? udah dikira food vlogger. Food vlogger. Food vlogger. Punya gue beneran. Iya, ini kan punyaku. Ini aja nggak bisa lihat, tapi yang ini yang udah sedotan, yang itu masih tutup. Iya kan, siapa tahu ini punya Ponsus. Dia udah bawa punya dia. Kulimat. Kulimat. Kuliner bersama Mamat. Iya. Apa artinya kulimat? Kulimat itu kulidel bareng Mama. Oh, bukan bersama. Kuliner bareng Abdel bareng Mama. Kulidel kan udah kulidel. Kulidel. Iya. Dibikin kulimat. Kulimat. Aku bilang kuliner untuk Mamat, nggak terima. Lah, Abdelnya hilang. Iya, jadi kuliner mat. Kulidel mat. Kuliner bersama Abdel dan Mama. Mama. Oh iya. Udah ada bajunya tuh ya. Udah baju. Progres emang. Itu dijual bajunya. Iya. Mau beli ada. Boleh. Enggak, tapi itu orang yang ngurus, kita nggak ngurus. Oh, ada orang yang mau Ya, ini. mau beli juga keuntungannya buat dia dan lain sebagainya, kita Baik cuma sekali ya. Karena emang nggak ngejar apa-apa lagi Mamat kayaknya ya. ya, bukan nggak ngejar apa-apa lagi, cuma kan itu ya usaha dia yang desain, yang apa ya, hargailah dengan lebih gitulah. Lah itu mah kan harganya buat dia semua tadi kata lu. Iya, karena dia yang desain juga, Ah. produksinya dia yang ngurus, yang kirim dia yang ngurus, ya udah buat dia aja. Cuma mau ke kita doang kan nggak apa-apa juga. Iya, tapi kan secara barter mah ada harusnya. Ya, Cuma karena kan kita minta satu lusin untuk bagi-bagi. Untuk Ya. saya sama Cing Abdel pakai, sama teman-teman pakai gitu itulah aja. kemurahan hati lu dan Cing Abdel. Cing Abdel, yang no debat juga Cing Abdel gitu, yang baju no debat dulu tuh, Ya. yang PO apa itu gitu juga sistem Cing Abdel, nggak ambil untung dari situ. Ya, jadi siapa yang mau ngurusin ya udah. Udah, terserah. Asal bener. gitu. Benar, Jangan yang nipu. jangan ada tiba-tiba komplain. Oh saya Hongkong aja baju kulimat dikirim ke Hongkong 2 hari nyampe. Masa? Kaget juga, iya aku juga kaget tuh. Kok bisa 2 hari? Iya, nggak tahu pakai apa. Intinya dikirim di Surabaya dulu, terus kirim ke sana. Terus 2 hari nyampe. Kayaknya pas kebetulan hari itu mau kloter dikirim deh. Oh iya, ya kan biasanya kalau yang biasa aja gitu, yang reguler 3 hari kan. 3 hari, ini 2 hari udah nyampe. Aku kaget lah, udah nyampe. Itu berarti udah jadi rutinitas sekarang kulimat. Rutinitas. Kebahagiaan tersendiri sebenarnya. Apa baginya apa? Bahagianya happy makan. Jadi bukan nyari apa-apa di situ. Cuma kan YouTube ini makanya kok urus etalase sebenarnya. Etalase apa sih, Mas? Etalase untuk orang sekarang kan udah nggak nonton TV. Iya. Orang nontonnya video. Tiba-tiba random aja kita keluar di situ, mereka klik suka. Lu Iya. udah lupa cerita 5 menitnya Bang Panji ya? Semua omongannya Panji gue lupa, Mas. Aku pancing untuk dijawab itu ya, Bang. Karena aku udah tahu jawaban itu. Nah, kalau gue emang udah nggak terlalu ini YouTube karena nggak sempet, semuanya kan ngerjain sendiri. Iya sih, iya. Terus ini ada podcast. Ambil jadi- tim lah. Hmm? Ambil tim. Kan Bogor banyak-banyak tuh yang bagus-bagus tuh. Bogor kan Buat ngedit-ngedit. iya pada punya kesibukan masing-masing. Yang itu aku diajak tanggal gak cocok udah gak dipanggil lagi. Yang mana? Sketsa apa? Series itu. Oh, yang gua di YouTube ini juga ada. Ya, makanya. Serba salah series. Serba salah. Kan Hmm. waktu itu pas aku nongkrong di itu terakhir kita ketemu tuh. Iya, di Terus Bogor. tanggal ini bisa nggak? Ah. Kan dihubungi kan? Iya. Wah aku nggak. Bisa. Aku pertama bisa. Ah, Terus tiba-tiba nggak bisa. hari H enggak, kalian yang batalin. Oh, iya. H-1, Mat, kayaknya nggak jadi dulu soalnya ada apa gitu. Oh Ya. ya udah tanggal berapa lagi? Tanggal segini. Mm-mm. Wah di tanggal itu akunnya nggak bisa Wan. Ya. Ya, pokoknya itu emang udah nggak jalan tuh setelah itu, setelah Iya. sama lu yang nggak jadi tanggalnya, udah nggak pernah produksi lagi. Iya, pokoknya itu kendala di editor apa di kameramen gitu kamu bilang. Timnya nggak ada pada sibuk. Iya, jadi nggak jadi hari itu. Ya karena kan itu dimulai dari sebuah apa ya, belajar, sama-sama belajar gitu. Gue nulis materi ininya belajar. Skripnya. Terus yang merekam juga
pengen punya ya karya gitu sendiri yang biasanya cuma ikut orang gitu. Akhirnya di situ Kumpul lah kita, ayo bikin sesuatu. Nah itu kerja-kerja yang kayak gitu, bukan kerja itu jatuhnya ya. Jadi kayak happy gitu, sama-sama belajar, sama-sama nggak nyari apa-apa di situ, Iya. gitu. Cuma Ya, kan sekarang- ikhlas aja udah. Karena sekarang udah punya kesibukan masing-masing Iya, semuanya. kan diutamakan kesibukannya. Iya, nggak bisa nuntut, ayo syuting yuk gitu, nggak bisa gitu kan, karena nggak ada bayaran Iya, banyak. iya, betul. Apalagi talentnya, semuanya kan ngolingnya baik mau nggak mau aja gitu. Iya. Kan karena main ya hitungannya kan, bukan Iya. kerja gitu kan. Iya, jadi ya udah deh kalau gitu kita Tapi ya cari itu, kesibukan aku- sendiri-sendiri. Aku dari awal Wan, karena tahu aku nggak bisa ngelola Mm-mm. kayak gini, ngelola YouTube. Makanya strategiku adalah dengan berkeliling. Nebeng-nebeng Iya. untuk orang. Aku pernah bikin pilot di YouTube-nya Kongtung. Iya. Pilot YouTube program Cukimai. Iya. judulnya. Itu berapa episode? 2 ya? Satu, itu Satu. pilot doang. Mau tag satu lagi tapi pas waktu sama Bang Dede gak bisa, aku bilang, "Ya udah Bang, itu pilot dulu, kalau memang banyak diminta baru ayo kita bikin secara profesional gitu." Mm-mm. Itu doang. Terus di Cing Abdel, terus kita bikin Melanesian. Ya memang ada timnya. Iya. Bikin Melanesian gitu-gitu karena aku tahu nggak bisa ngurus. Terus juga kan podcast juga akhirnya bikin Iya, bareng-bareng. podcast juga biar bareng-bareng sama stand up Indo. Udah. Jadi berkeliling aja strateginya. Iya. Kalau gua kan tidak suka berkeliling. Iya. Ya apa-apa bikin sendiri. Heeh. Ya makanya harus fokus yang bikin sendirinya. Yang susah tuh fokusnya karena gue cuma pengen fokusnya stand up, Mat. Iya, maksud aku tahu juga tujuannya kan happy juga nih. Iya, jadi ketika gini-gini nih, wah ada stand up nih, yaudah ini ntar dulu deh gitu. Iya, ya, semua juga gitu kan. Ya, ntar dulu deh, duit stand up lebih gede kan. Iya, masalahnya kan stand upnya nggak udah-udah nih. Jadinya ya Aku kira gini-gini. kamu stop setelah itu ayam. Enggak. Itu mah hanya batu sandungan, Mat. Seru. Aku ada pernah open mic Cuma crispy batunya. crispy doang ya. Diinjak remuk. Aku pernah ada open mic terus pas kasus kamu terus bikin materi Oh, lu ngebahas gua. bahas itu. Bahas kasus itu. Iya. Aku bahas apa gitu terus analoginya ke kamu. Bikin analoginya terus pakai pokoknya pakai materimu itu tapi aku parodikan. Iya. Pakai materimu yang di situ tapi Iya. aku ganti subjek dan Iya. objek. Terus Orang-orang kan enggak. Karena baru hype kan. Jadi belum menyebar. Terus yang nonton gak enggak tapi komik enggak. Karena open mic kan. open mic. Iya. Tapi itu jadi ya ada ininya juga. Gue sering jadi materi-materi gua kalau off air juga materi-materi itu kasus itu. Iya, itu modal sih sebenarnya untuk materi baru. Enggak, lebih ke modal buat ini doang, citra doang, cuma bukan buat materi. Karena kan nggak sebener-bener itu gua bikin materi lagi tentang kasus itu. Jadi cuma Gak sebut lewat doang. Ruben lagi. Hmm? Gak sebut lagi. Ganti. Namanya ganti ya. Materinya tentang itu tapi namanya orangnya ganti. Iya, jadi Rabun gitu. Rabun ya, bukan Ruben. Oke, bagus. Nah, anaknya namanya apa? Nggak tahu. Ya pokoknya gitulah. Mamat sekarang udah sibuknya di Cing Abdel. Selain itu apa podcast? Ada podcast. Itu masih ini Yang mana? Yang Harga mati? Harga mati. Enggak. Lagi season 1-nya stop, kita nggak tahu lagi season 2-nya kapan. Tergantung Pak Presiden aja. Ya. Mau, ayo, tag lagi. Itu makanya di kantor ya? Kantor disediain semua sama stand up Indo sekarang. Oke. Terus apa lagi? Film? Film lagi kemarin baru selesai. Ini kemarin mau ada proyek juga tapi dibatalin udah di bandara. Dibuatan di bandara? Iya, udah ke bandara nih, udah habis web semua kan. Terus ke bandara, baru WA masuk. Proyeknya di cancel. Di cancel apa di postpone? Nah, dipospon 3 hari kemudian. Mm-mm. Dikirim tiket baru, disuruh swab baru gitu-gitu. Hari yang mau 3 harinya lagi? 3 harinya lagi, dipospon lagi. Pas hari H juga. Udah, jadi ditunda kayaknya kemungkinannya di Januari. Syutingnya tuh Indonesia apa di luar? Di luar, di Papua. Di luar, enggak di Indonesia. Lu masih nganggep orang luar aja, Mas? Enggak, maksudnya
di luar Jabodetabek gitu. Gak usah framing kenapa sih? Enggak, lu yang ngomong sendiri. Itu gestur lu. Hah? Aku tuh gak peduli ucapanmu. Gue cuma minum, Karena bikin aku- sleting, mat gestur dari mana? Ya Allah, kayak baru kena remin 1-2 hari. Lu tanya Maggie mungkin dia gak kenal Anda. Tapi kalau ya kita bareng 16 minggu, yang sampai ngopi terakhir berdua ya pasti tahu lah. Lu kasih tahu dong, lu gak pernah kasih tahu. Apa? Paling nyambung sama Anda di Suci siapa? Paling nyambung apa? Secara ngopi bareng-bareng. Oh. Buka puasa bareng. Cepajar lah. Masa sih? Gak bisa deket sama orang lain, heran gue. Kemarin gua ketemu Cepajar di Bali. Jadi kita eventnya satu lokasi gitu, cuman beda perusahaan. Dia ngehandle apa? Gua mah tahu di mana. Oh, dia di agensi sekarang. Iya. Aku nongkrong di samping, kamu tahu yang Kompas? Kompas di sampingnya itu kan ada itu warung-warung tuh. Iya. Warung-warung. Depan Silver. Samping Silver, samping mau masuk ke Iya, dalam iya. gerbang itu kan. Nah itu kan ada warung-warung tuh. Nongkrong di situ udah 1 jam, baru aku sadar di depan aku nih aja. Dia main HP, main game, aku main game juga, main Football Manager. Kan Football Manager harus konsen ya, Iya, iya. ganti strategi, ganti apa. Iya. Baru 1 jam kemudian pas aku angkat muka, hah, aja dari tadi. Iya, dia agensi apa lupa gua Iya, namanya, gitu. ketemu. Dia masih tapi tinggal di situ juga, masih deket-deket di situ. Iya, banyak ini orang-orang Kompas yang tiba-tiba ketemu di event Acara yang, lain ya? oh, udah di sini ya sekarang. Aku mah ketemu mulu Wan, karena kan kemarin 3 tahun di itu ngopi kan. Kopi. Tadi tuh nawarinnya awalnya gua ditawarin juga mat itu. Ganti gua tuh. Sebelum acaranya mulai. Oh, Ya, sebelum lu juga masuk. pas di Yang Chandra? Enggak, pas mau ada gimmick-gimmick seperti itu Oh. awal-awal. Nah, Tapi tapi gua nggak bisanya karena disuruh stand up awalnya. aku juga awalnya itu bintang tamu Wan. Jadi Oh. di calling sebagai bintang tamu. Bintang tamu. Jadi mereka tuh, nah kamu tuh di tim yang lama. Aku tahu tuh. Kayaknya pokoknya Ya, jadi tim yang lama ini Hmm. dibongkar nih. Jadi semua dari co-producer sampai masuk di kreatif itu baru. Iya. Nah, terus dari yang stand up itu udah ada dari awal itu Kang Diki. Tapi Kang Diki bukan stand up. Monolog aja lah gitu. Monolog ya. sambil nyeletuk gitu. Iya, nah gue disuruhnya gitu kata gue. Iya. Politik lagi, Nah, susah. terus masuklah tim baru, aku bintang tamu. Bintang tamu disuruh stand up gak apa-apa dong. Iya, kadang kan cuma 3 menit. Iya, emang 3 menit gitu. Bahkan yang ditayang cuma semenit gitu. Udah, terus pas selesai taping, keluar, merokok, terus Bang Gugun yang minggu depan tetap di hari ini ya, Rabu. Apaan? Gue bilang gitu. Ya ini. Lah, kan aku sekali doang nih. Iya. Enggak kok, sampai seterusnya. Ya, udah harganya harga bintang tamu. Lah harga bintang tamu tuh yang gede tau mat. Enggak, tapi kan, oh iya ya. Justru kalau lu harganya harga bukan bintang tamu mah kecil. Tapi itu ya lumayan sih. Ya mau berharap berapa sih lu? Dari sekolah kita ya. Mau berapa dari sekolah kan? Kita di situ karena menghargai sekolah. Justru- Alma mater. Gue juga ada beberapa yang diundang bintang tamu budget segitu, terus di reguler gue maunya kan lebih ya gitu. Nggak taunya kalau reguler justru di bawahnya masih. Iya, aku tahunya gitu. Ya enggak deh gitu, orang bintang tamu kan ya udah sekali aja gitu. Aneh. Ya tadinya di situ, abis itu ngeliat lu, oh jadinya Mamat ya udah cocok kali gitu karena ngomonginnya politik. Kalau gue mah sama sekali nggak interest kan. Nah itu, aku suka awal-awal tuh suka jadi nggak peduli bayaran. Emang bayarannya? Oh sekarang lebih peduli berarti. Enggak, cuma Tuh. enggak. Jadi kan aku dengar kata Bang Radit nih. Menurut Bang Jangan Radit, didengar kalau orang kaya ngomong, Mat. enggak, ini kan tentang karir. Dia juga pernah dari bawah mengelola kambing jantan. Enggak. Oh iya ya, iya benar ya. Ngapain aku ngomong? Tapi dia ngomong soal duit juga. Makanya harus didengerin. Ya. Ya maksudnya connect sama aku, Oh, iya. sama Relate lah apa yang dia relate omongin tuh, sama relate. prinsip ya, sama Iya. prinsip. Jadi ada 3 hal. Ya, tahu gue ini. Iya kan, 3 hal: duit, kemudian suka, sama mengembangkan kamu. Kamu tumbuh nggak dari Iya, situ? iya. Tapi yang penting 2 ini, kamu suka sama ada duitnya gitu. Sebenarnya kan bisa dipilih dari Bisa tiga dipilih itu. dari 3 itu. Nah, Tapi terus kalau nggak ada duitnya, seenggaknya lu suka sama eventnya Iya, atau nah, kegiatannya. iya, nah. Atau kalau lu nggak suka pun, seenggaknya lu bisa bertumbuh dari iya dari kegiatannya. situ. Nah, aku tuh suka ya politik-politik Iya. gitu kan. Suka isu-isu terkini gitu sama ada duitnya, ya udah aja.
Jadi masalah bertumbuh atau tidak nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Karena udah ada dua itu. Tapi toh pada akhirnya kita mentiknya ya kita merasa tumbuh juga dari situ. Tumbuh rambut. Iya, jenggot, iya, sekarang iya. ya. Emang dari dulu udah jenggot lah begini. Tapi nggak ini masih jarang-jarang. Bukan ya kita sekarang ya. Enggak, gua mah perut doang mat, buncit gua. Gara-gara ini pandemi nggak nge-gym. Ah, oh nge-gym. Iya, awal-awal mah nge-gym. Biar tegap gitu doang, bukan. Anda biar- dulu hina-hina orang yang nge-gym loh. Hah? Sekarang juga gua hina, Mat. Ya, kita pernah ngopi nggak ngapain sih gitu gitu. Bayar ratusan ribu cuman buat lihat cowok pakai singlet. Iya, aku masih ingat obrolan kopi dan di Balai Sarmi di belakang berdua, di hotel berdua. Tapi ternyata pas dicobain nge-gym itu enaknya adalah badan tuh beneran kayak Segar. segar gitu. Segar nggak? Segar. Cuman setiap habis itu ya pada capek, lemes. Makanya kalau mau nge-gym tuh gue minimal harus punya libur 2 hari. Untuk Jadi seharinya Diforsir, sakit-sakit tuh. hancur gitu badannya, nah besokan tuh beneran bisa istirahat. tiduran. Kalau besokannya ada kerja mah enggak. Oh, Karena capek. Nah, Nah, tergantung ya. gara-gara pandemi kan akhirnya tutup kan gitu-gituan. Oh. Sekarang udah gini tuh udah bungkuk lagi. Udah. Lah, karena kamu gini, jadi memang bungkuk gimana sih? Masih gini terus itu kan bungkuk lagi lah. Ini normalnya gini mah tuh enggak yang harusnya kan gini. Nah, lu juga kan bungkuk. Iya, aku bungkuk. Iya, jadi emang nggak terbiasa akhirnya. Gini aja lah. Pegel dong kalau Iya. kalau ini kan tulang Kayak kita belakang. yang nahan ya, kita Iya, yang kan? nahan tulang gitu ya buat. Harusnya itu tulang belakang kita yang auto ini. Tapi ini bukan karena efek perut ya kita ya. Kenapa emang? Karena perut gini, jadi ketika diturunin, nah itu perutnya masuk sehingga membuat tulang belakang mundur. Emang tulang belakang lu yang enggak Yang mundur ya? pernah ketarik-tarik. Tarik ah. Ayo deh. Stand up nih, stand up. Nah, Masih nggak? masih banget itu pekerjaan utama malah. Masa? Lebih banyak secara penghasilan lebih banyak dari stand up. Iya. Karena ya stand up ya film sebulan bisa stand up 3 kali doang kan. Kita stand up 3 kali doang. Tergantung filmnya dan scene-nya. Iya sih. Iya, maksudnya sebulan pasti scene-nya full kan. Heeh. Nah, masih lebih gede stand up 3 kali 4 kali. Iya. Iya. Enggak, kemarin gua main film sebulan di Belanda. Lu nego harganya. Duitnya lebih gede dari stand up gua. Stand up berapa 3 kali? Iya, stand up 4 kali deh. Gimana sih itu? Harga stand up yang dibawa berarti. Lu nggak konsisten mat orangnya. Enggak, berarti Bapak ya tuh. Ah, iya. Iya, 4 kali ya. 3 kali 4 kali. Iya. Tergantung nego. Kalau 5 kali stand up, iya lebih gede tuh sebulan. Oh iya, berarti harga stand up aku udah ketebak nih berarti. Apa? Iya, di sekitarannya. Karena film rata-rata harganya sama. Harganya itu mentokan itu PH-PH, Berapa mentokannya. deh? Film aja deh, jangan harga stand up, Jangan film gitu, aja. bangsat, kenapa? Karena lu harganya sama rata-rata. Enggak, rata-rata PH. Heeh. Itu mentokan harga atas dan Berapa harga coba bawah. mentokan harga atas? Harga atas itu mentok ya. Heeh. Mentok-mentok kita tuh 100. Iya. Mentok-mentok Bawah? kita. Batas bawah itu mentok-mentok 20. Itu berapa sih? Kalau segitu? Iya, enggak sebulan juga 20 ya kali. Tapi 20. Iya. Berapa sih? Kamu hitung sin ya? Aku masalahnya hitung. Iya, hitung sin dan hari. Aku gabungin Ya biasa. tergantung dia makainya mau sin dikit apa sin banyak kan gitu. Iya, makanya kalau sehari misalnya tapi sinnya banyak, Mhm. terus berarti kan udah ketebak kita. Sehari tapi ini aku syuting dari pagi sampai pagi nih. Iya. Ya berarti harganya di atas dari Ya. misalnya itu sehari tapi 1 sin doang. Nah, itu juga di bawah gitu. Jadi aku selalu gabungin. Boleh. Iya fleksibel aja. Fleksibel, tergantung cocok nih. Oke, berangkat gitu. Iya. Iya tapi nggak bisa yang dibilang film lebih besar dari stand up atau stand up lebih besar dari film nggak Iya gitu. sih, iya. Beda-beda Iya, tergantung beda-beda, filmnya, tergantung scene-nya, tergantung syutingnya di mana juga. Iya, betul. Cuma gue sampai sekarang film kehitung mat gue paling berapa? 4 bah. 4 ya. Itu yang Kang Soleh apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Single part 2. Single part 2 Bang Yang Radit. mau Belanda. tayang bulan Januari Iya. besok Belanda Merindu Cahaya di Merindu Amsterdam. Cahaya. Selanjutnya ada Until Tomorrow. Until Tomorrow. Itu Iya. belum. Udah syuting, udah beres. Iya, belum tayang. Belum, tapi Oh. belum tahu juga jadwal tayangnya kapan. Iya, aku soalnya ada 2 film sampai sekarang udah 2 tahun nggak tayang. Gara-gara pandemi. Enggak gara-gara pandemi juga nggak tahu aja. Dari sebelum pandemi malah. Oh, cuma produksi doang. Iya, Tapi terus nggak- belum tayang. Oh. Itu kalau ditayang tuh aku beda banget tuh soalnya. Bedanya? Beda banget, masih botak, masih kurus aja. Oh.
Karena syuting itu 2017, aku ingat. Ya memang harus kelihatan beda sih, Mat. Enggak, tapi masih aku yang dulu, yang botak, yang apa, sispek. Iya, karena gua di film kayaknya nggak ada yang single part 2 mah normal deh. Misalnya nggak Dari didandani. single part 2 banyak kan? Apanya? Banyak scene-mu. Iya, nah segitu. Iya. Nah itu baru lebih gede stand up. Lebih gede dari stand up 3 hari. Lebih gedean stand up. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Gedean film. Gedean film. Iya, Gedean film. 3 kali sih masih gedean film sih. Iya kan lu tadi hitungannya 3 tadi anjing. Iya. Masalahnya harga stand up aku kamu nggak tahu. Iya, nggak tahu gua. Gitulah. Iya ya. Terus kalau stand up berarti banyaknya tuh virtual sekarang atau udah banyak offer juga? Udah virtual atau semi. Jadi yang kita datang ke studio mereka ada penonton kru, ada penonton beberapa di situ, tapi yang nonton kebanyakan virtual. Hybrid. Iya, hybrid ya. Iya, itu gitu, sama yang virtual masih yang lebih banyak. Ya gue virtual udah hampir nggak ada sekarang. Udah banyaknya kalau nggak hybrid offer sekalian. Masih virtual beberapa kali di bulan ini ada 2 virtual Dari rumah. dari rumah. Iya yang gitu udah nggak ada tuh tawarannya. Akhir tahun ini Iya. pertengahan masih ada. Dan aku sekarang ini Wan, yang anehnya adalah awal-awal kan tolak tuh. Pada nolak-nolak, wah nggak tahu nih konsepnya gimana. Sampai aku beranikan diri untuk kalau aku nggak pernah nyoba nih nolak terus gitu, aku nggak bakal tahu sensasinya, gagal dan enggaknya gitu. Terus aku ada satu ini, aku acak-acak sendiri tuh. Apanya? Acaranya? Enggak, secara bagaimana sambutannya nanti aja enggak. Secara bagaimana cara aku membawakannya itu ku otak-atik. Oh, Jadi aku random lah, ya. penampilan lo. Secara penampilan gitu. Oh. Aku duduk, terus aku minta nyalain 5 orang. mic. Iya, 5 mic orang. Terus aku minta di present gimana, aku tata sendiri tuh. Nah, lumayan. Nah, akhirnya sehingga mau lagi kan, karena aku nggak mungkin dapat tawa yang tiba-tiba gede juga kan. Ya virtual segitu-gitu gitu. Tapi lumayan, berarti nggak bisa gagal-gagal amat juga di lu tergantung kitanya. Ya udah dari situ mulai terima-terima, sekarang udah dapat kepuasan tersendiri di virtual. Karena aku lebih bisa ternyata mengeksplor storytellingku di virtual. Dengan mengajak orang untuk bercerita, dan ceritanya dua sisi, dua pihak gitu. Karena fokus. Iya, fokus penontonnya, terus aku sapa-sapa ajak juga. Kalau di sini gimana emang? Jadi kayak aku ngobrol. Jadi storytellingku aku bisa pecah. Bisa pecah untuk lemparnya ke penonton tanggapi, tapi harus disiapin yang spontan. Uhuy. Lawakannya. Iya, aku tahu yang kamu gerobakan. Gituan. Dan sekarang udah dapat kepuasan tersendiri sih. Nah, aku nggak tahu ketika balik lagi, tapi udah coba beberapa kali sih. Acara Emily yang di GI juga udah itu ada penonton full. Itu gue pecat telurnya kemarin Sun 5 Bogor. Sun 5 ya? Iya, itu beneran off air dan ya udah itu mah show kan, show Sun gitu. Iya, aku dari tahun lalu udah sesekali tuh, dalam 1 tahun itu ada 2 kali yang langsung ada orangnya. Iya, kalau langsung dong mah dari tahun lalu udah, cuman yang beneran penonton stand up nambah. Oh iya, kayak Emily gitu ya. Iya. Emily kan tapi penontonnya juga banyak emang ya. Yang sekarang yang banyak kan tahun lalu makanya. Tahun lalu banyak juga. Karena itu uji coba ketika Covid mulai menurun nih, mereka kerjasama sama Kemenpar sama CGF. Iya. CGV kerjasama, jadi 75% penontonnya. bangku bioskop yang teater 1 itu. Gitu. Iya. Jadi udah coba. Awal-awal tuh takut tuh gua yang maksudnya corporate yang beneran ada penontonnya. Anjing gini ya. Ngomong dikit, ada respon ya. Kok udah ketawa. Itu setelah Covid. Yang kamu khawatirnya? Yang di dalam Covid. Iya, nah sekarang itu karena udah lama lagi. Wah, anjing ini kalau langsung gimana ya? Gitu. Sekarang udah biasa karena udah sering juga off air-nya. Udah banyak acara yang off air. Ya. Aku virtual yang masih banyak nih. Makanya gue bingung. Makanya gue tadi bilang gue mah udah nggak ada tawaran virtual di akhir tahun ini. Off air terakhir apa ya? Paling mentok hybrid. Kan ada beberapa perusahaan yang akhirnya WFH-nya terus tuh. Iya. Covid mau selesai pun Covid selesai pun dia akan terus. Karena mereka lebih dikit produksinya ya kan. Atau memang ya remote aja kerjanya, nggak perlu yang datang ke kantor gitu. Mentok hybrid. Makanya kalau yang di rumah tuh udah jarang.
Kecuali kalau kampus kan sering bikin ini ya, apa webinar gitu. Oh, aku kemarin kampus yang aku tanya kamu Salatiga. Yang Wan, kamu tampil nggak? Karena aku dengar kita berdua. Oh. Jadi dari sananya, dari Salatiganya itu kampusnya itu dua stand up. Nah, itu diusulin sama anak Salatiga, sama Dana, sama Mas Obot. Itu aku sama kamu. Itu kapan sih? Enggak, kayaknya gue lagi di mana itu deh. Nah, karena aku deal, aku pikir kamu juga iya. Milih kali itu mah milih. Aku nanya. Gua sama lu. Enggak, mereka minta 2 ternyata. Final stand up-nya, jadi mungkin pada akhirnya 1 karena final, kan ada lomba. Finalnya itu juga tampil di hari itu. Jadi udah ada 3 stand up awalan sebelum aku, final lombanya, baru aku sebagai guest star. Oh, ada deh kayaknya tuh nawarin. Tapi itu hybrid. Di mall bukan? Enggak di kampus. Ini hybrid. Oh. Jadi ini kan kita fokus di kamera dan layar. Kamera dan layar di sini nih, mereka utamakan di situ. Kenapa penontonnya di belakang layar ini? Nah, aku bingung tuh yang gitu-gitu aja, harus mata aku ke belakang gitu. Karena aku incarnya penonton yang di situ kan, nggak peduli sama penonton di rumah. Kayak final Suci kemarin, Suci si Wanex. Rio, iya. Jadi juri sebelah sini di panggung, penonton di sebelah kanan kami ke sini, tapi kamera depan gua sini. Kan gua bingung mau ngebelain yang mana ya. Iya. Akhirnya gua ya udah virtual aja ngomong ke kamera, yang Iya, penting itu. nonton di YouTube. Enggak, gua lagi Bingung tuh. Jadi gua nggak peduli ono ketawa, enggak bodo amat. Aku kalau dikasih hybrid gitu, aku fokusnya penonton yang di situ. Enggak gua sih ke kamera. Karena nggak bisa ke distrak aku, pasti ke distrak sama tawa mereka, sama reaksi mereka kan. Dibandingkan yang wawalan, yang entah nonton kita apa enggak di sana nih. Kalau gua lebih mentingin bagus di tayangan sih daripada bagus di lokasi. Aku di TV kan. Itu virtual yang di studio-studio Hybrid juga? Iya. Oh, kalau aku lebih di situ karena aku gampang ke distrak. Karena yang gue pikirnya karena yang di situ pun tahu ini ada kamera di Iya, sini. iya, tapi itu dari sisi pribadi sih. Iya. Dari sisi pribadi karena gampang ke distrak aja. Jadi ketika respon mereka, aku selalu mengelingkan muka ke mereka gitu. Iya, tapi tayangannya kan jelek jadinya. Iya, Kayak makanya nyamping harus, gitu. iya, aku nyamping mulu terus baru sadar balik lagi gitu. Apalagi itu kan kalau di dokumentasi itu ditonton ulang sama mereka yang nggak nonton Iya. tuh jadi jelek tayangannya. Iya betul sih. Anda yang cocok yang TV, yang tingkat tayangan. Harganya nggak cocok di TV. Lu masih ada mang program di TV? Udah kan terakhir Gopi. Terakhir Gopi itu. Ngopi. Aku lagi bindeng. Terakhir ngopi itu udah program TV lagi. YouTube sekarang banyak. YouTube tuh ngapain? Aku ada program di Has Kreatif. Apa itu? Has tuh ini Honda, itu mah Has bukan ya? yang podcast warung kopinya Pras Teguh tahu? Ya. Itu Has Kreatif kan. Oh iya. Oh, gue Aku ada program lain. Kamu apa namanya bintang tamu kan? Ada yang awalnya kan itu kan dia ganti nama kan, ganti rebranding. Dari Acuan. Iya, dari Acuan rebranding. Acuan itu aku udah tanda tangan kontrak. Tiba-tiba Pras. Tanda tangan kontrak. Terus Acuannya bubar kan. Iya. Nah, Pras juga baru tahu kemarin pas aku syuting VT dan lain-lain. Terus akhirnya aku datang di sini. Awalnya aku tahu nggak. Nah, gue juga tahu Iya. yang Acuan itu. Acuan ya. Iya. Terus pas pindah branding terus jadinya Pras Teguh gitu. Ya udah gitu. Nah ini kemarin mereka suruh Bang Mamat bintang tamu Ridwan Remin aja. Aku bilang ini kan aku yang nolak. Karena aku udah tahu kau gak mau. Gimana maksudnya? Oh, di acara lu. Di acaraku kamu dia bintang tamu. bintang tamunya gua. Ya. Bang Mamat gimana kalau Ridwan Remin? Aku yang nolak. Karena aku tahu kamu pasti nggak mau dan akan bingung. Program ini kan membahas isu sosial dan politik. Tapi aku berarti harus nanya kamu tentang politik. Nah mana mau Remin gitu-gitu. Iya. Makanya aku jelasin. Aku bilang mending aja di BWK deh, lebih cocok kayaknya. Enggak tahu udah dihubungi belum untuk bintang tamu? Udah kayaknya BWK apa? BWK. Enggak ini. Oke tuh di situ. Apanya oke? Oke. Waktunya oke. Waktu. Respon dong ini lagi ngejokes. Lihat Mat, itu kan jok-jok sing Abdel. Abdel. Tapi dikasih untuk semua. Boleh. Apa?
kayaknya habis ngerokok terus masuk ini jadi bingung. Ini apa tenggorokan gua mau itu aja dia pusingkan, dia mau bingung nerima kan. air dulu apa asap tuh. Ya kan beda saluran. Tapi kan di sininya bareng. Ngumpul. Enggak. Nih, tadi gua gini. Di Lasofari, ini namanya Nasofari. Jadi bingung gitu Aneh, tenggorokan gua. Bukan secara tongkrongan doang, secara diri sendiri juga aneh. Terus yo jalan gak jadinya sama Jegel nih Kan finalnya? udah. Finalnya kayaknya sudah diputuskan untuk tidak. Nggak ada. Ya, karena tahun depan aku spesial sendiri, Jegel juga mungkin sendiri. Sama kayak Bel ya finalnya nggak ada. Ya gimana, kita tuh rencananya finalnya itu kan di Desember. Gak jadi nih semua apa namanya ini renov. Iya. Semua apa gedung pertunjukan Iya. direnov. Ya udahlah, mentok-mentok kan ini April ya sebelum puasa kita final. Februari pandemi. Ya udah mau gimana? Makanya gitu kalau bikin tour tuh gitu repotnya. Dulu Coki kan sebelum Desember. Biasanya rangkaiannya tuh dari bulan Oktober, November, Desember final Jakarta. Tiba-tiba pandemi naik. Iya. Kalau Coki kayaknya gue final dulu deh di Jakarta, baru habis itu jalan keluar kota. Jadi start Desember ke luar kotanya Januari. Iya. Februari. Nggak taunya finalnya nggak ada. Jalan-jalannya nggak ada. Dan masalahnya bukan pandemi. Bukan pandemi. Tapi itu kan karena coming soon kan. Masih posternya keluar coming soon kan. Iya. Dia udah punya tanggal tapi di posternya masih coming soon. Iya. Nah, sama. Harusnya kalau keluarin kayak gitu nih, mau final kapan pun harus langsung tanggal deh. Biar kita berprogres untuk kejar tanggal itu. Kalau enggak nunda enggak ada. Iya, tapi Panji juga udah ada tanggalnya juga. Iya sih. Tetap udah ada. Tapi itu pandemi sih. Iya. Cuma tahun ini akhirnya gue kayaknya nggak bikin show lagi. Gue kan bikin show 3 tahun berturut-turut mah. Iya. Di bulan Kenapa? Desember. Nah, Tahun gitu. ini nggak. Karena ini kerjaannya masuknya di penghujung tahun gini. Iya pasti. Biasanya tuh kalau di bulan Desember kerjaannya masuk minimal November lah gitu. Iya. November tuh udah ini. Jadi tahu udah oh tanggal segini bisa nih kosong nih. Tuh, udah tutup buku nih kerjaan bisa fokus stand up gitu show. Ini tuh sampai hari ini masih ada yang masuk untuk karena lusa. imbas pandemi kan. Imbas Iya. pandemi tahun lalu sehingga banyak kerjaan acara-acara orang yang digeser ke sekarang. Iya, atau memang ya dadakan aja dia pengen ada Iya. stand up-nya gitu. Habisin anggaran gitu. Enggak, maksudnya yang tadi Ya kantor-kantor, bukan secara IO-nya, secara yang punya acara. mungkin anggarannya udah ada nih, misalnya mau bikin raker gitu, terus tiba-tiba kepikiran ada stand up-nya deh gitu. Oh. Tapi dadakan. Biasanya kan udah dari jauh-jauh hari udah mikir Iya. tuh. Iya. Gitu. Jadi, mau gua tolak tapi Duit. tinggal stand up doang Lumayan, gitu. ini duit. Akhirnya sampai sekarang belum tutup buku nih. Iya. Iya sih, aku sampai akhir tahun malah. Akhir tahun malam tahun baru. Enggak, justru malam tahun barunya enggak. Enggak ya? Sebelum itu 27, 28, 29 tuh. Iya, makanya Karena mau jadinya tahun baru di Jogja tuh. mau bikin show-nya aduh kapan akhirnya? Nggak usah deh berarti. Udah Aku 3 tahun depan. Udah lihat. Terus tahun depan show Tahun depan di Jakarta Jogja. Jakarta. Kemarin kan udah Jogja catatan hitam spesialnya. Yang di Jakarta belum pernah kan? Sebenarnya secara mental sih aku selalu takut untuk show di sini. Kenapa? Aku kayaknya jago kandang deh, beraninya Jogja doang. Karena aku udah yakin 100% tipe jok seperti apa yang aku mau taruh. Secara penontonnya tahu lah. Secara penonton tahu gitu, makanya catatan hitam itu puas lah gitu untuk spesial pertama. Walaupun materi jadi Hamin 2 gitu. Ya udah biasa ya, kamu gak kaget ya. Gitu, tapi untuk di Jakarta itu bahkan open mic aja aku nggak pernah, Wan. Di Jakarta. Tapi kan kalau Jakarta kayaknya lebih ini dah penontonnya, apalagi penonton stand up gitu, lebih ngerti. Iya, tapi karena belum pernah coba, Wan. Dan open mic aja aku nggak pernah coba. Kayak misalnya nih aku main ke Jakbar gitu, terus lihat anjing lucu-lucu banget sih anak-anak nih. Udah mental untuk naiknya udah nggak ada gitu. Kalau di Jogja mah siapa yang mau lucu aku berani naik lagi, mau headliner rayo gitu. Iya, tapi kan kalau bikin show mah penonton yang datang penonton Iya sih. memang suka sama lu. Cuma masih bingung dah. Di Jakarta di apa? Nggak tahu, masih lama juga. Agustus rencananya Agustus. Masih lama. Jadi ada 9 bulan untuk bikin materi. Buat apa 9 bulan? Buat bagus materinya. Gua- Jadinya juga hari terakhir aja.
Iya. Tapi gue nggak bisa ngapalinnya gue kalau materi dadakan tuh. Lalu karena ngapal Iya, nggak bisa. kata per kata gitu kan, jadi susah. Iya. Terus kemarin aja waktu bikin Sun 5 Bogor sebulan gue nyiapinnya. Ujung-ujungnya setengah materinya mah materi lama-lama juga. Kok bisa Wan? Aku tuh mencoba beberapa setelah kita suci ya di 2019 atau 2020 mencoba seperti kamu nih dari secara penulisan dan dari secara penulisan dan mempersiapkannya gitu. Emang nggak bisa, malah ngeblank. Iya beda-beda lah. Iya emang gitu ya. Iya kalau belum materinya belum solid, belum pede dibawain gua. Nah aku justru kalau belum solid nih, aku merasa masih punya banyak ruang untuk aku mainin gitu. Iya. Jadi sampai hari-hari terakhir akan kubiarin gak sesolid itu. Tiba-tiba solid aja gitu. Menjelang naik solid aja gitu. Gua nggak bisa mikir cepat soalnya kalau di panggung. Bisanya cuman yang ya bisa cepat, cuman nggak bisa yang kayak tapi 20 menit nih. Terus gue cuma punya materi 5 menit gitu. Anjing 15 menitnya ngapain ya? Nah, itu nggak bisa tuh gua. Tapi kalau cuman saya tampil 20 menit, gue punya 15 nih, tinggal improv 5 menit bisa gua. Nah makanya kamu pasti akan, misalnya kayak kita disuji kan kamu 700 kata tuh 5 menit pasti segitu kan. Iya. Gak bakal kurang, gak bakal lebih gitu. Kecuali ada sesuatu yang terjadi, misalnya heckling atau apa kan akhirnya mengurangi menitmu kan. Iya. Nah tapi kalau aku malah setengahnya. Aku sekarang udah tahu kalau aku bikin materi 1 jam, aku cukup bikin materi 30 menit. Kayak gitu, karena tiba-tiba yang gak solid ini menjadi emas. Iya, emang gitu. Gue juga sadar penampilan gue, misalnya materi-materi gue yang gue suka setelah gue tampil adalah materi yang tidak ditulis. Oh iya? Iya. Serius? Misalnya gue show nih, introduction, sejam gitu. Ada. Berisik sekarang? Udah. Terus? Introduction sejam, misalnya gue nyiapin beneran sejam nih, terus gue tampil sejam 20. Nah 20 nya tuh improv. Saya kan di mana-mana tuh saya habis 5 menit opening ada improvnya, terus 10 menit ada reviewing penonton, ada apa. Nah yang gue suka tuh biasanya yang itu-itunya. Setelah gue tampil. Dibandingkan yang kamu tulis, Dibanding spesifik yang itu. Iya. Itu apa bukan karena efek kejut buat dirimu sendiri? Artinya kalau kamu tulis nih, ulang, kata per katanya, hafalnya gitu-gitu, sehingga tidak ada efek surprise buat kamu. Kalau dibandingkan yang gak mempersiapkan, ketika kamu keluar, kok gini ya? Respon penontonnya kok asik, sehingga kamu suka surprise-nya. Iya, mungkin ya itu. Sama ini juga sama anjing gue kepikiran itu ya tadi ya gitu. Gue tadi bisa ngomong itu ya, ternyata bisa improv ke sana ya gitu. Padahal kalau pas lagi mikir atau nulisnya mah nggak kepikiran tuh itu semua. Nggak kepikiran yang tiba-tiba kamu. Iya kayak misalnya habis setup terus tiba-tiba nambah act out sendiri padahal di tulisan nggak ada gitu. Iya, efek surprise aja berarti. Iya, cuman gue tetap butuh tulisan yang solid itu untuk ngeberaniin gue naik ke panggung. Tanpa ada modal ya gue nggak berani naik. Sampai sekarang di HP nggak ada buku, nggak ada catatan materi. Tiba-tiba, ayo. Makanya paling sulit nih kalau dapat corporate yang biasa mereka 1 minggu sebelumnya udah minta daftar materi. Lah orang aku aja belum tahu mau bawa materi apa. Iya. Kalian udah minta. Iya, banyak sekarang gitu. Karena gue suka banyak debatnya mas kalau diajak meeting itu. Aku kasih, jadi biar nggak ada perdebatan, aku kasih di misalnya setlist suci gitu-gitu. Ini soal ini. Udah, terus nanti tiba-tiba naik ke 5 menitnya, terus 10 menitnya nggak ngomong itu sama sekali. Terus tapi ya penting kan kita udah menunjukkan di situ. Iya. Kalau klien puas, maksudnya apa? Pecah dan tidak ada masalah apa-apa, kita nggak nyenggol sana, nyenggol sini gitu. Ujung-ujungnya puas juga gitu. Iya, kadang suka lupa juga kadang. Jadi kita udah store materinya hamin seminggu, terus hamin 1 karena misalnya sebelum ke acara itu kan kita ngisi acara lain ya. Itu kan materinya kan berkembang aja gitu. Misalnya di kemarin gue ngomongin apa, hari ini apa, tiba-tiba pas hari hanya di event yang udah kita kasih materinya, kita pengen bawain yang kemarin lucu nih kemarin di situ gitu. Bawainnya padahal nggak dimasukin ke setlist waktu diminta. Betul. Kata gue daripada nanti saya beda bawahnya, nanti aja tanya ini hamin 1 deh, atau tanya saya di lokasi materinya apa gitu. Aku tuh di lokasi sampai sekarang nggak bisa. Pokoknya waktu 1 jam sebelum naik, itulah aku manfaatkan untuk ide-ide brilian keluar. Ya memang masing-masing orang ya berarti ya. Maksudnya ada yang suka deadline. Ya karena aku apapun gitu ya, bukan stand up aja, suka yang deadline. Suka yang deadline banget nih.
Kalau gue rumusnya udah gitu bukan rumusnya, polanya emang gitu. Jadi kalau tampil 20 menit nih, gue udah nyiapin waktu 20 menit materi. Tapi hamin sejam itu sambil gue nonton, sambil gue ngobrol. Berarti sambil kan, bukan intinya kan? Iya, panitia tuh gue mencari celah apa nih yang bisa bikin gue masukin. Ada lokal kontennya. Aku kebalikannya berarti 90%-nya itu ketika di satu. Nanti 10%-nya yang kayaknya kesini, oke keep dulu. Tapi nggak bisa ngalir, mau nulis apa gitu nggak bisa ngalir. Cuma aku kalau sekarang misalnya dadakan banget gitu ya, misalnya hari ini ada kerjaan, besok ada kerjaan, tapi spesifik mintanya materi apa gitu, aku minta anak-anak nulis. Ini request materi? Iya, kayak request materi atau all about apa ya gitu, soal misalnya acara perhubungan misalnya, all about transportasi darat ya gitu. Lah kan aku cuma punya stok materi transportasi darat mungkin 1 atau 2 gitu. Ya sisanya nggak ada. Nah itu aku lempar ke anak-anak Jogja. Udah susah sekarang gitu-gitu. Saya request materi gitu, aduh saya susah banget sih. Susahnya tuh nih nggak ada waktunya bikin materi. Iya. Gua kalau ada waktu bikin materi mending gua bikin materi show gua. Iya sih. Bikin materi show aja. Ya keluar juga sih. Maksudnya tetap aja ada ide gitu ketika udah di lokasi lihat suasananya, tetap aja muncul wah ini masuk ke sini. Walaupun premisnya lama. Iya. Misalnya wah aku ada premis ini nih. Terus tapi setup sama pastinya baru semua. Gitu, dadakan gitu. Ya kayak kita di Suci lah. Sampai kalian nggak percaya kalau aku tuh emang benar gak ada materi, ya emang nggak ada. Iya. Sampai dipikir ini loh sama mereka, dipikir nyimpen, ya iyalah, masa yang menyimpen. Siapa yang nyimpen? Ya kalian kan, mikirnya nyimpen. Gue mah udah nggak mikirin orang. Oh iya sih. Bodoh amat gue mah. Lu mau pada nyimpen kayak lu mau enggak. Aku ingat momen terbaik adalah aku sama sekali udah pamit nih. 5 besar ketika Kang Didi masuk callback. Pamit, lu udah siap tuh. Aku udahlah pasrah, karena kan kita tampil Jumat, Sabtu juga tampil. Iya kan, pasrah kamu bawa materi lama, udah jadi di semua jadi. Aku udah pamit di grup Jogja. Pamit ya, kayaknya memang Jogja mentok 5 besar, karena Jogja Morok itu 5 besar juga. Terus Kang Didi masuk jadinya 5 besar lagi kan kita. Udah pamit, gak ada sama sekali materi, karena temanya adalah mudik. Iya. Sedangkan materi yang soal mudik aku udah bawa di tema transportasi. Iya. Jadi udah gak ada sama sekali dan gak ada ide lagi. Sampai habis buka puasa, nongkrong sama Riki sama Rahmat merokok. Aku udah pamit-pamit juga, Bang Hifzi juga. Bang Hifzi, udah ya, aku sampai sini aja gitu-gitu. Tiba-tiba ngobrol sama si Rigen, dapat ilham pesawat itu. Yang bagaimana bandara Fakfak dan lain-lain. Iya, kenapa aku nggak bahas bandara ya? Kan kecil bandaranya. Adrenalin ketika mau mendarat, ketika terbang gitu-gitu. Wah, aku udah. Padahal ngobrol doang sama Rigen, terus tiba-tiba aku bawa. Gitu, full 5 menit itu hasil obrolan. Dan obrolannya bukan obrolan kombut. Iya. Ngobrol ngalur ngidul aja. Lu pulang nih besok gitu. Pakai apa, Mas? Ya mau lebaran kan? Pulang ini libur, pulang Fakfak. Iya pulang aku. Pakai gitu-gitu doang. Tapi jadinya ada nilai tertinggi. Bapak Redwin dimarah sama Bapak Panji. Habis itu gua ajak ngerokok dan gak mau. Bentar mat gak enak badan. Anjing sini udah buruan ngerokok. Karena itu memang dipus bener gitu ya. Iya, karena emang udah nggak punya materi lah. Udah 1 hari, Wan. Kita mau ngapain tuh 1 hari waktu? Coba itu susahnya kompetisi emang ya gitu, harus siap terus gitu. Orang-orang yang kayak misalnya kalau mentalnya mungkin nggak sesiap itu kayak aduh materi udah nggak ada nih, gimana ya, ya udah pasrah. Iya, aku pasrah tapi dapet ilham aja udah. Coba gua tuh kemarin salah satu yang bikin gua agak berubah mindset tuh ketika kombut sama Awe gua. Kenapa? Jadi sebelum Sun 5 Bogor itu kan kan semua komiknya udah pada punya apa namanya udah sibuk semua lah gitu, udah punya kesibukan masing-masing. Jui sibuk, Beler sibuk, siapa udah nggak bisa yang ketemu ngobrol kombut gitu, jadi udah masing-masing nyiapin materi. Jadi gue minta tolong Awe tuh waktu pas noise gathering kemarin, gue kombut dulu deh sebelum noise gathering. Gue kasih materi terus masukan dari dia tuh kayak gue tuh kurang apa ya, kurang raw gitu. Iya paham. Terlalu yang ya kurang udah berantakan kan? Iya. Ya udah nih udah rapi banget gitu. Gue nggak bisa bongkar apa dari materi yang lu punya gitu. Cuma itu dikasih masukannya
coba dikasih apa ya, ruang untuk ya lu gimana di panggung aja Ngalor deh. ngidul. Gitu. Iya. Bang Awe pernah ngomong yang sama sih. Pernah kita acara apa ya? Pokoknya siapa yang tampil itu, aku lupa. Sama sekali lupa. Nah, terus Bang Awe tuh bilang gini, "Mat, kamu perhatikan deh. Kadang-kadang kalau materi kita tuh yang kita siapin dan terlalu rapi banget 10 menit, orang dengarnya 3 menit doang. 7 menitnya tuh udah iya, lucu. Udah gitu doang gitu. Daripada yang kita benar-benar berantakan nih dari awal sampai akhir tuh justru orang tunggu kejutannya. Iya juga ya, di situ aku pikir iya juga ya. Apa mungkin ya itu kita merasa kekurangan, tapi justru di situlah makanya aku bilang selalu ada yang gak solid ini jadi brilian gitu. Justru dari kekacauan yang terjadi dari materi ke materi ini, beat ke beat, bridging yang berantakan, tiba-tiba ngomongin apa, itu orang senang yang kayak gitu dibandingkan yang rapi, saklek, tek, ya 3 menit, ya udah habis itu selanjutnya kita cuma dengar punchline-nya, setupnya udah gak peduli. Tapi kan gitu-gitu tuh tergantung event sebenarnya. Iya, kita nggak bisa siapkan semuanya kayak begitu. Kalau lu tampilnya di corporate, ya memang harus disiapin lah. Justru enggak. Aku agak beda tuh di situ. Iya. Justru corporate suka berantakan. Tapi bagus. Aku sampai sekarang nih ya, bukan sombong. Ya aku cuma nular dari kau aja. Sampai sekarang nih aku belum pernah ada satu corporate pun yang aku ngebom. Iya. Gua mah sering. Nah, itu mungkin itu ya. Aku sama sekali belum ada satu corporateku yang ngebom. Paling banter itu ketawanya terdengar tapi tipis. Bukan tipis juga ya, ruangannya gede, yang orangnya banyak tapi kok ketawanya segini doang ya gitu. Tapi kita lihat semuanya ketawa gitu. Nah, itu paling banter itu. Yang ngebom sama sekali nggak pernah ada. Bahkan aku pernah ada acara corporate nih, IO-nya itu yang LO-nya udah yang lulus aku gini. Ya aku datang, terus dia pokoknya habisin materi aja ya bang. Nggak apa-apa. Kita tetap bayar. Terus aku, anjing kenapa ya? Ternyata hari sebelumnya, mereka acaranya 2 hari. Hari sebelumnya ada komik juga. Dan benar-benar ngebom. 2 kali tuh. Nggak tahu. Ada ini, bukan kamu. Ada. Ya. Ada tapi nggak usah disebut. Ada yang benar-benar ngebom. Jadi mereka tuh udah pikir stand up gak bakal works di sini. Ya. Di orang yang seserius ini itu orang tua semua. Udah gituin, udah pokoknya habisin materi aja, tampil 15 menit, udah habis itu turun udah. Wah, makin tertantang dong aku dengar gini, masa iya nggak bisa gitu. Naik pecah banget, malah turun langsung dipeluk aku sama lo. Loh, ternyata bisa ya? Ya tergantung, gue bilang gitu. Beda-beda lah. Iya, jadi karena berantakan itu. Gue tuh pengalaman gue nggak lucu tuh biasanya karena waktu itu masih nekat ngambil sehari 2 event. Gak ada waktu persiapin. Iya, jadi terus 2 event terus materinya beda gitu. Nekat banget kan 2 event yang berbeda, materinya satu aja. Kayak kan satu perusahaan apa, Mat, beda kecenderungan juga. Oh, untuk ininya. Audiensnya beda. Oke, ya. Jadi kayak minimal 5 menit awal itu beda tuh gitu, materi lokalnya beda. Nah, itu tuh biasanya pasti salah satunya ada yang nggak lucu karena staminanya, ngejar jalan-jalannya macet, apalagi bawa mobil sendiri, ngantuk, nah itu pasti nggak bagus gitu. Cuman dengan adanya gua materinya ada persiapan materi solidnya, gua jadi punya standar penampilan sejelek-jeleknya nilai gua 6 lah gitu. Iya. Nah, tapi itu sih menurutku yang kita agak salah mindset nih di corporate, karena mereka orangnya serius, rapi dan lain-lain, kita semuanya siapkannya rapi gitu. Padahal mereka itu karena kerapian mereka, karena semuanya teratur, jam makan, mereka butuh sesuatu yang chaos gitu, yang berantakan. Nah, itu dari awal-awal abis uji aku corporate nebak beberapa kali, udah gini. Jadi aku selalu mulainya tuh nggak dengan satu arah dari aku yang assalamualaikum langsung bapak gitu, enggak. Yang aku taruh berantakan di tengah-tengah tuh kadang-kadang aku bikin berantakin, terus kasih yang sengaja aku berantakin gitu, yang terus lempar ke mereka gitu-gitu. Justru ini aku pernah dapat standing applause di corporate, bayangin lu. Nggak usah dibayangin. Enggak, maksudnya corporate loh. Ya gue juga pernah. Iya, maksudnya corporate ya. Kesannya, bayangin kesannya gue nggak pernah gitu. Iya, maksudnya kaget aja gitu loh, kaget aja. Tapi itu yang bikin aku kaget bukan karena ekspektasi dapat standing applause-nya. Karena ya udahlah, corporate mau gimana juga ya, yang kita pedulin bayarannya gitu kan. Yang ekspektasinya adalah aku tampil nggak tahu mau bawa apa.
Yang tampil di situ anjing perusahaan ini nggak ada di otak aku nih. Bergerak di bidang apapun jauh dari aku gitu. Tapi aku bikin berantakin aja di situnya. Dia yang aku nggak tahu dan lain sebagainya itu justru tuh senang mereka. Iya, cuman kayak gitu, gue mah tetap kalau mau tampil tanpa ada persiapan sama sekali, anjing gue nya nggak berani naik, bangsat ini apa ya gitu. Nah, tapi sekarang udah dapat kan kepuasan itu. Makanya kan? kali ini gitu kalau tampilnya 20, gue nyiapinnya sekarang 10, 15. 5-nya bikin kacau aja. Iya, cuman kayak di gue tapi tetap di maintain sama gue, misalnya ya udah nih 5 menit opening, abis itu happy mau ngapain terserah, kalau nggak kena baru masuk materi 5 menit. Aku di closing aja, aku kadang lihat situasi di situ di panggung. Ini closing pakai apa ya? Di panggung tuh sambil mikir sambil ngomong gitu. Oh ya, oh arahnya ke sini, arahnya ke sini. Oh mereka suka yang kayak gini. Udah pakai cari beat closing apa. Nggak bisa gua, karena memang nggak terbiasa Iya, aja. iya, itu masing-masing sih beda-beda gitu. Anda suruh Bang Radit juga pasti nggak harus siapin yang betul-betul dia siapin gitu. Cuman rencananya memang di tahun 2002 besok 2022. 2022. Nah, gitu dong. 2022. Kalau aku salah bentak Anda. Iya, 2022 besok itu mau mulai membuat materi yang konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti yang dipikirin tuh setupnya aja, Yes. sama apa namanya poin apa, misalnya kesannya tuh kayak informasi apa yang sebenarnya pengen lu sampein. Iya, Nah, iya. itu yang poinnya. Benar. Gak usah peduliin sama nanti punchline-nya jadi kayak gimana gitu. Iya. Kan? Iya kan. Kalau Ketawa kemarin- penonton dengan punchline ini gimana enggak? Aku Iya. yang penting ini aku mau ngomong ini udah mau gak lucu ya bodo amat urusan saya gitu. Iya. Cuma ternyata kalau untuk corporate gue nggak berani gitu, karena ya itu harus punya standar kan. Iya, tetap masing-masing ya. Mungkin kan secara Sama ini, sama tergantung siapa yang ngundang, Mat, sebenarnya. Kalau yang ngundangnya orang perusahaannya itu lebih santai nih kita, karena dia tahu dia udah tahu kita. Yang ngundang IO itu lebih ribet biasanya. Iya. Karena kadang dia nebak-nebak klien dia maunya apa. Iya, Mas iya. jangan ini ya, Aku jangan pernah- itu ya. aku pernah, tapi- Padahal si kliennya mah santai-santai aja gitu. Aku pernah dan jadi repeat order di Bogor, Sentul Bogor ya? Sentuh ya. Masuk Bogor kan? Di Sentul tuh. Aku baru tampil 3 menit, Wan. IO-nya gini. Nah gini tuh aku nggak tahu, dia suruh stop atau pindah materi. Materi aku tuh emang, dia kan udah nggak boleh rasis, nggak boleh sara, nggak boleh apa. Materi aku tuh tentang 123 batu fakfa. Nah, kenapa aku berani ambil itu di awal? Karena aku lihat yang duduk ini semuanya Chinese, Tionghoa. Sehingga bagaimana cara mengangkat mereka, nggak mungkin tiba-tiba kita puji suku terbaik di Indonesia adalah warga keturunan Tionghoa, kan nggak mungkin. Aku bikin materi yang secara tidak langsung mengangkat mereka gitu. Ya. Pasti senang gitu. IO-nya udah gini, belum sampai punchline udah gini. Udah gini-gini, wah panik aku kan. Aku cuma lirik ke Mas Widi. Mas Widi yang kesana nggak tahu ngobrol, udah aku lanjutin sampai habis. Dan responnya oke. Terus datang mereka protes IO-nya. Mas kan kita udah bilang jangan gini-gini. Nah, aku udah tahu ini yang undang IO-nya nih. Jangan gini-gini. Udah langsung kita bikin aja Mbak. Mbak tanya ke perusahaannya. Kalau seandainya mereka marah, aku balikin nih duitnya. Oke. Pergi beneran, anjing aku ngetes doang kan. Ternyata beneran pergi. Dia nanya terus dari jauh, tiba-tiba balik, tiba-tiba dari jauh udah gini. Nah langsung datang, aku bilang gitu Mbak, jangan distract kita gitu. Kita tahu apa yang kita mau bawain, kita tahu ini penontonnya suka yang gimana gitu. Ya udah akhirnya repeat order sampai sekarang. Itu juga yang akhirnya jadi perdebatan gue kalau meeting sama IO. Iya. Misalnya kan nggak boleh pornografi ya Mas, nggak boleh sara ya gitu. Ntar dulu Mbak, saranya yang mana nih gitu. Pornonya sampai segimana? Pornonya gimana nih gitu. Iya. Karena kalau cuman bilang nggak boleh porno, semua materi saya kayaknya ada pornonya nih Iya. gitu. Kalau nggak boleh sara, semua materi saya ada saranya nih gitu. Karena ya aku baru sebut saya ini dari Papua, udah salah. Iya. Udah suku kan? Iya. Lain suku. Saya mengangkat suku saya, ya udah suku juga gitu. Iya. Makanya batasannya apa kan gak jelas IO-nya. Suka-suka gitu. Jadi kan itu standar yang misalnya permintaan standar. Makanya kadang suka gua tanya, ini yang undang siapa gitu. Udah nonton gua belum gitu. Kalau emang segininya mah ya ngapain ngundang gua gitu. Gua Iya. pengen tampil ya jadi gua lah. Iya, itu aja. Aku sekarang udah gak peduli ya, bilang Sarah iyain aja. Aku iyain, aku gak bakal salah. Tapi aku lihat di situ, misalnya aku kasih Sarah yang tipis mereka senang, aku kasih yang lebih tebal dikit dong. Iya. Oh senang, kasih lagi, wah senang terus. Iya. Kan itu aja dijelasin.
nih misalnya gue ngomongin tentang ciuman gitu. Kan fotografi dong ciuman. Kata gue, tapi gue juga nggak akan ngomong ciuman di opening gue mbak gitu. Iya. Gue akan hibur dulu. Gue akan nyicil dulu nih gitu. Iya. Penontonnya nih aware nggak kalau gue tuh datang ke sini dengan niatan menghibur gitu, bukan mau ngacak-ngacak acaranya, ngomong sembarangan gitu. Dan kan mereka udah tegang satu hari berdebat dengan buku laporan dan apa, ya mereka juga pengen yang santai dikit gitu. Cuma kadang IO-nya so tahu apa yang kliennya butuh gitu. Iya, makanya gitu-gitu suka debat gue panjang. Sampai akhirnya kadang beberapa tuh ya udah kalau saya sih maunya seperti saya tampil gitu. Kalau memang tidak mau ya udah nggak usah gitu, daripada nanti sama-sama sayanya jadi ribet harus mikirin penampilan gimana. Toh saya jadi diri sendiri aja belum tentu lucu nih Pak. Apalagi jadi orang lain. Iya, makanya kalau meeting gitu aku gak pernah mau ikut, suruh pas Widi aja, pas udah iyain aja, nanti not mereka apa ya udah, jadi udah tahu. Gua kan sendiri semuanya. Iya, maksudnya ya kalau kau sendiri ya juga iyain aja udah, nanti ketika tampil intinya kuncinya tuh lucu udah. Ketika kita ngomong ciuman tapi lucu, gak bakal diprotes. Tapi kalau gak lucu, kok itu dia ngomong ciuman jadi masalah, ya berarti lucu aja udah. Nah kalau gue pengennya clear dari awal, lu mau nggak gini? Kalau mau ayo, kalau nggak ya udah nggak gitu. Ada beberapa yang sampai akhirnya cancel gara-gara gitu mas, karena saking dia tidak bisa nerima yang seperti gua pengennya kayak itu gua. Iya, pas lagi. Ya udah akhirnya gak usah aja deh gitu, biar sama-sama enak. Saya kan bisa nyari yang lain. Ya memang nggak peduli ya, Anda nggak peduli memang. Ya kan ngejar kan stand up tuh buat seneng, tujuan utamanya. Betul. Duitnya mah penting. Iya. Iya. Iya tapi kan duit itu ya segimana sih gitu, dan dibanding si senangnya gua nggak mau jadi pekerja stand up gua mah. Betul. Gue maunya ya gue stand up, terus lu bayar gue karena gue stand up gitu, bukan karena gue kerja sama lu nih terus lu nyuruh gue apa. Semuanya gue nggak mau gitu. Gue maunya lu nge-hire gue karena ya lu tahu gue nih stand up gitu. Seperti itu. Berikan kebebasan, kita juga kan punya batasan, tahu keadaan ya. Iya, terus gue bilang, Mbak saya juga punya branding Mbak, saya juga nama Ridwan Remin tuh dibawa loh ini brandnya. Kalau saya tampilnya jelek, tampilnya kasar juga saya tanggung jawab atas nama saya juga, bukan cuma perusahaan. Iya, dan kita kan udah punya sense ketika lihat penonton kayak gini, oh ini nggak suka nih gitu kan, kita udah punya itu kan. Harusnya nggak usah dibatasi-batasi, udah biarkan kita. Kalau udah kalian dapat bonusnya lucu deh, udah gitu aja. Saya berani jamin, Gus. Masih enggak berani jamin. Kenapa sekarang di sini saya jadi sombong? Ada yang enggak? Gue nggak sombong mas. Enggak, bukan, maksudnya kan branding. Gue mah ngomong apa adanya. Iya kan, ini aku apa adanya. Aku kasih jaminan kamu lucu, kamu gak usah ngatur-ngatur. Itu yang lucu, klienmu senang, udah. Iya, kalau gue mah gak berani jamin gue lucu. Udah, kecuali udah ada ngepop ya, langsung besok-besok gak berani cari. Gue berani jamin penampilan gue enak dilihat. Wah, enak dilihat, mas saya udah pasti gak enak dilihat. Kalau lucu sih belum tentu, gimana seleranya aja gitu. Kadang ada beberapa event yang gue udah ekspektasi rendah gitu, anjing ini mah susah nih kayaknya nih, pas tampil ih bagus. Iya. Dan ada event-event yang ini mah gampang ini mah gitu. Ternyata gak mau. Anjing lama banget nih nyari celahnya biar cocok gitu antara materi dan si audiensnya. Lama gitu. Kayak anak-anak kecil apa sekolah. Iya. Gampang nih mah bocah-bocah sekolah mah itu. Aku sekarang belum pernah tuh. Begitu ditampil, anjing dia gak ngerti lagi. Aku belum pernah tuh. Apa? Itu sekolah. Pernah gue SMP, SMA. Belum pernah. Itu mau beneran harus ngedowngrade apa yang kita pengen bahas, Mat. Waduh. Saya dari gue sekarang ngomongin pernikahan gitu, tapi kan nggak bakal relate kan sama gitu. Jadi ngomonginnya pacaran. Gue udah nggak ada rasa lagi ngomongin pacaran nih, gimana ya? Hilang ya? Iya. Materinya mah ada, dan kalau gue boynya bener mah lucu sebenarnya, tapi guanya kan yang udah aduh nggak ada. Feel untuk menyampaikan jadinya berpengaruh ke apa namanya ini kita, gerak tubuh kita. Iya, ngomongin bandel-bandel di sekolah, ini udah nggak relate gue ini, tapi ada materinya mas sebenarnya. Aku itu paling kadang di penekanan suara, emosinya aku udah nggak dapet nih, feelnya aku udah nggak dapet, tapi mau nggak mau deh untuk menyelamatkan satu tema ini, aku harus acting gitu. Jadi aku nambahnya karena dari isi hati udah nggak ada, namanya di volume, volume suara, sehingga orang terlihat, weh emosi dan lain-lain, padahal acting aja.
Gue juga baru bisa sekarang gue main ini intonasi Dulu ngebedain. dari dulu bukannya udah Bang? Nggak bisa, flat aja ya, Iya tapi seadanya. ada ketika punchline kamu harus gimana nadanya. Ya tapi tipis banget bedanya gitu. Enggak. Paling di speed yang agak yang dari dulu mah gitu. Misalnya kalau pas itu beneran apa namanya kecepatannya tuh sama, tapi kalau begitu beda mau ngetek mau apa tuh agak lambat gitu. Tapi Aku secara dari dulu intonasi ke ini intonasimu, maksudnya ke anjing intonasinya bagus banget ya. Ketika dia mau di sini dia ngerem baru gitu. Iya, maksudnya ketika mau masuk punchline nadamu tiba-tiba naik atau turun gitu. Sehingga membuat satu kata itu sehingga kalau kita flat aja misalnya kayak nadanya sama kayak setup nggak bakal lucu nih. Tapi karena intonasimu turunin atau naikin sehingga jadi oke. Tapi dulu mah tipis, sekarang tuh udah mulai aware gua sama setiap satu kalimat tuh. Oh ini tuh nggak bisa yang ngomong biasa aja nih. Gara-gara nonton ini Sebastian Maniscalco di Netflix. Ada stand up comedy. Aku cuma yang relate di stand up comedian luar tuh Hasan Minhaj juga. Iya, Hasan Minhaj. Nah, tapi si Sebastian Maniscalco itu jagonya delivery banget. Jadi cara dia nyampein kata yang biasa aja dengan cara yang berbeda nyampeinnya jadi menarik. Tapi gitu. pakai bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Tapi Akan beda dong secara intonasinya. Secara Indonesianya ada. Ya kita nggak bisa nyomot nada itu juga gitu. Bukan adanya, maksudnya oh gini ya cara ngebawain gitu tuh gitu. Sehingga timingnya pas gitu. Jadi sebuah kata tuh menarik, Man. Okay. Ya, misalnya selamat malam semuanya. Itu kan biasa kan. Tapi di misalnya ngomong selamat malamnya tuh enggak yang seformal itu gitu. Halo, selamat malam semuanya. Iya. Itu beda-beda. Iya. Nyampein kayak kemarin tuh gua datang ke Subway mau belanja terus ketemu ibu-ibu mesennya ribet banget itu kan setup banget tuh kalimat setup tapi dengan intonasi yang berbeda itu tuh jadi sebuah hal yang menarik untuk didengar. Nah itu kemarin nih kayak gitu-gitu kan yang kayak biasa logat aku kan. Iya. Gitu-gitu. Iya sih, iya. Itu berpengaruh memang. Ternyata ya ini tuh. Maksud kamu di situ. Enggak, maksudnya secara yang penampilan lu di suci itu menurutmu tipis karena se-flat itu. Iya. Oke. Cuma ngebedain ya udah ini setup, ini Ini punchline. gitu. Kalau dia tuh di dalam setup itu tuh gini-gini kata-katanya, intonasinya. Nah, itu yang salah satu yang aku maksud bagian dari kekacauan itu sih. Bagian dari kekacauan jadi seakan-akan bukan ini kita nulis. Kalau se-flat itu kan ya udah ini satu kata keluar kan, keluar doang gitu. Kalau aku nggak pernah men-treat gitu karena emang gak nulis. Mungkin kalau aku nulis terapi kamu akan jadinya gitu juga. Gitu. Iya. Cuman gue mikirnya ya itu mah kalimat setup yang memang ya udah, yang penting nyampe aja gitu. Dan nggak begitu nonton si Sebastian Maniscalco nggak bisa cuman yang penting nyampe aja. Yes. Ini satu kalimat tuh harus bagus nih. Iya. Itu. Nah, sama kata-kata yang menurutmu gak penting, padahal dulu menurutku penting banget gitu. Karena enggak, kata-kata gak penting nih harus dibuang. Padahal menurut aku itu sangat berpengaruh untuk sampai ke belakang. Misalnya kan, lah gitu-gitu kayak yang kamu kan gak pernah pakai. Iya kan, misalnya kan. Kemarin saya jalan ibu-ibu nanya, "Mas orang jauh?" Lah, gitu-gitu. Jadi kata yang ada tambahan-tambahan dan itu bagiku tuh penting banget ke apa namanya? Penampilan apa? Penampilan kan materi, ada materi, delivery. Nah, gue gara-gara main film gue jadi tahu untuk cara mengurangi kata-kata sambung itu adalah dengan ekspresi gitu. Atau dengan gara-gara ini juga sih dengerin radio. Jadi kan biasanya gitu, ibu-ibu nanya orang Jawa apa bukan. Ini jawaban lu di tengah-tengah tuh ada lahnya kan, ada ekspresi. Nah, cara mengakalinya tuh gue dengan di sininya dibedain. Ngejelasinnya gimana? Iya betul terus sih. Terus sih, aku tahu dengan gesto gitu kan. Jadi tanpa perlu harus ngomong gitu. Iya jadi kayak Mas orang Jawa gitu kan, yang cuma muka doang kan, main mimik doang kan. Nah tapi aku tuh setiap apa yang di mimikku pasti keluar di sini secara otomatis, bukan yang aku sengaja taruh ya. Nah makanya kalau seandainya aku serapi kamu, terus kemudian harus buang itu, aku jadi gini, gue gitu, enggak, ekspresinya adalah bukan di lu tetap merespon lah tapi dengan muka, bukan, tapi menyelesaikan dialog Mas orang Jawa iyahnya tuh dengan pertanyaan yang orang udah paham ini dia menyudutkan protes, gua akan sebel tapi tanpa harus ngasih tahu gua udah sebel di belakang gitu.
Oke. Paham, Jadi, paham. Mas orang Jawa ya. Nah, pas ngomong orang Jawa tuh penonton udah ketawa harusnya. Tanpa perlu gua ngasih tahu, gitu, tanpa perlu gitu. Oke. Jadi belajarnya gitu, jadi latihannya sekarang gua gitu. Gimana caranya kata sambung itu dihilangin. Nah, tapi kalau aku nggak bisa dihilangin. Sama sekali nggak bisa dihilangin. Karena itu berpengaruh ke delivery, berpengaruh ke persona. Ke persona Iya. Papuanya jadi hilang karena Papua identik dengan hal-hal itu. Di belakang, di belakang kata, di belakang pancin. Iyo itu kan. Nya kan nggak perlu, hanya bisa bilang iyo sama artinya nih. Tapi tetap butuh itu gitu. Dan emang kebiasaan sih dari kecil udah gitu, jadi keluar aja gitu. Ya mungkin karena lu emang udah kebiasaan, kalau gua kan tidak punya kebiasaan. Iya. Semuanya kan Ya. by design, semuanya by design nih. Aku Misalnya tahun ini desain gue ya gini, Iya. terus gua ketemu formula baru, Iya. ya gua akan berubah desain mencoba gua gitu. formula lain. Iya. Tapi aku ingat di waktu kita show 2 kalau nggak salah. Menuju show 2 kita udah di Jakarta semua, terus kita kelas LA Live yang ada duitnya. sempurna. Ada duitnya nggak? Ada di situ. Ada A-nya. Gak hanya L aja, nggak ada A dong. Ada duitnya. Aku ingat nih waktu kita di kantin belakang Kompas. Habis kelas mau masuk kelas berikut kan ada waktu jeda tuh. Biasa kita merokok sama makan di kantin kan. Terus produser Kompas Mbak Nola datang. Ini kemarin itu gini yang satu. Min, kamu cari persona dong. Terus kok ya cuma pandangin aku. Kayak ngapain, nggak butuh aku kayak dari Bella. Terus pas udah ini, aduh nggak butuh aku yang dicipta-cipta kayak dari Bella. Emang parah banget, padahal kan usul yang bagus gitu kan. Nyari persona, nyari kebiasaan baru gitu. Nggak diterima sama dia, aku ketawa doang. Nah, karena lama-lama persona memang bukan sesuatu yang Bukan perlu dicari memang. Itu harus udah ada di dirimu. ujung-ujungnya mah bukan persona sebenarnya, yang penting adalah karakter, Mat. Betul. Iya, aku pada akhirnya merasa bahwa ini bukan persona. Jadi Ini karakter, bawaan lu. Bawaan aku gitu. Karena kalau persona itu Karena persona itu ya kita mikirin gimana ininya. Ini mah keluar dengan sendirinya, ya udah karakter kan. Kalau gue sih ngebedainnya ya, gue nggak tahu bener apa enggak ya. Persona tuh apa yang orang lihat dari lo sebenarnya. Penilaian dari apa yang dilihat. Kalau Misalnya persona politik, karena aku sering ngomongin politik, orang melihatnya politik, komik politik gitu-gitu. Iya. Tapi kalau karakter tuh apa yang dirasa sebenarnya. Gimana ngejelasinnya ya? Iya, terus jelasin aja nggak bisa, ya Allah gitu. Harus nulis dulu. Gua kasih waktu nulis Supaya dulu ini, kata per kata. Takutnya tuh pas gue ngomong, nggak gitu ternyata gitu. Karakter tuh lebih kayak, misalnya Ya kan ini menurutmu, jadi bebas. Hah? Menurutmu kan? Dia nanti gue nyalain sendiri pas nonton videonya. Enggak salah nih, enggak gitu gitu. Ya. Misalnya yang gue lihat dari lu, personanya Papua banget nih, timur gitu. Itu persona. Iya, kelihatan. Oke. Jadi ini mah orangnya Timur. banget lah gitu. Tapi karakter tuh yang ketika gue ngobrol sama lu, dia bego ya ternyata ya gitu. Dia tuh Maksudnya karakter aku selama ini bego. yang kerasa dong. Kan ini beda karakter. Kamu ngerasa aku bego? Ya, emang lu berharap apa? Ya pintar lah. Iya, kalau yang kelihatan dan yang kerasa tuh beda Nah, gitu. itu jagonya Ridwan Remin. Dia ngebalikinnya dengan sebuah kata yang udah langsung lucu lagi gitu. Tanpa yang protes atau marah atau apa. Itu kan tadi maksud Anda ya gitu kan? Iya, maksudnya yang kalau persona tuh beneran yang lu lihat. Nah, gue tuh nggak suka yang nunjukin itu gitu. Gue nggak pengen dilihat gini. Gue pengennya orang, ya lu rasain sendiri Rasain aja. Aku nih gimana terserah menurut Anda gitu ya. Kalau misalnya lu kelihatannya sombong nih, ya udah gitu. Tapi lu Remin kelihatannya anak madrasah nih gitu. Gitu. Tapi pas ketemu ternyata suka mabuk-mabukan gitu. Wah. Ternyata mabuknya rese gitu. Wah, Itu kan baru yang itu kan yang dirasa. Oh, Dani rese mabuknya. Enggak, Dani yang lain, madrasah yang lain. Beda madrasah. Iya, itu yang dirasa. Iya, itu kalau menurut gua perbedaan persona. Berarti lebih personal dong gitu. karakter. Hah? Karakter lebih personal ya. Iya, karakter tuh bisa dari. Berarti orang nggak bisa lihat karakter kita di panggung. Tergantung materi lu tuh dibikin dari hati lu atau emang dari lucunya gitu. Akan terasa ke orang. Iya, lu bikin materi itu karena lu nemunya lucunya dulu atau nemu apa yang pengen lu omongin dulu. Oh iya, saya kedua. Iya, kan kayak misalnya ngomongin
pernikahan, semua orang yang udah nikah bisa aja ngomongin pernikahan. Tapi lu ngomongin pernikahan karena ada lucunya, apa karena ada resahnya gitu. Oke, iya. Kalian ngomong, istri gue tuh ribet banget jam 9 udah ngunci pintu gitu. Oke. Itu beneran lu resah apa karena itu ada lucunya nih? Karena ada lucunya berarti itu persona. Jatuhnya karakter lu tetap nggak terasa gitu. Oke. Karena ujung-ujungnya nanti akan tidak setia dengan materi selanjutnya. Iya. Mungkin sudut pandang lu nanti di materi-materi yang lain karena lucunya ada, tapi kok premisnya bertolak belakang sama materi yang sebelumnya ya gitu. Kalau gua kan dari awal, saya gua nggak suka sama ini, nggak suka sama ini, sampai kapanpun gua akan bilang itu gua nggak suka. Karena emang Itu lebih ke prinsip deh kayaknya, bukan karakter. Lebih ke prinsip, orang yang kayak gini aku nggak akan suka. Ya udah, itu prinsip. berarti kan karakter gua emang gua tidak suka yang itu. Karakter lu bukan kamu nggak suka orang, karaktermu adalah dia membatasi diri, itu karakter. Tapi aku nggak suka sama orang karena ini gitu. Ya itu bukan karakter lagi, udah prinsip. Ya kan? Kamu nggak akan berteman dengan orang yang pelit. Oke, itu prinsip. Ya, Karakternya Ridwan Remin membatasi diri, pilih-pilih teman. pilih teman, itu karakter. Iya, tapi kan dua hal itu dua hal yang mirip, yang sama, tidak Iya. bertolak belakang kan. Tetap saling mendukung gitu. Ya. Kalau lu ngelihat gua pilih-pilih teman sama dia nggak mau temenan sama sembarangan orang, ya sama aja kan. Iya, tapi itu ada perbedaannya. Sebenarnya secara diri tuh berbeda. Iya, berbeda. Iya, lebih Oh, ini prinsipnya kuat ya. Kenapa? Karena dia nggak mau berteman kalau orangnya pelit. Udah. Nah, Itu, oh iya, prinsipnya kuat banget ya. Walaupun siapanya nggak merugikan dia atau apa, kalau orang itu pelit, udah dia nggak mau temenin. Itu prinsip. Tapi kalau Remin ini karakternya luar biasa gitu. Kenapa? Dia nggak mau main sama mama. Nah, udah itu. Itu dia nggak mau main sama mama. kan tadi nggak suka pilih-pilih teman. Iya. Ya enggak, usah ada kata sifat di belakangnya gitu. Jadi kalau deketin mah Remen susah, dia mah temennya milih-milih gitu. nah, itu apa? Yang tadi pilih-pilih teman. Itu karakter karena nggak ada spesifik. Iya, karakter. Iya, kalau prinsip itu spesifik. Kamu nggak mau A sama B. Kenapa ada banci di sini? Fakuli mas. Wis, kuning banget. Vlogger gua ada di KDV, mantap di KDV, gokil. Blogger banget mas. Wis, ada makan apa mau aku review nih? Gila. Halo. Ada banci baru datang, banci Betawi. Oh, thank you. Ih, banci Betawi. Terus lanjut. Udah itu bedanya Prinsip, dua. prinsip, Ya, tapi kan sama Iya. aja misalnya. Iya, outputnya sama. Iya, misalnya sama-sama ya mirip gitu. Iya. Tidak bertolak belakang. Orang yang ini dan orang yang ini tuh enggak yang Yang secara dua karakter ini berbeda. menganggap gua orang yang berbeda Iya. gitu, sama aja sebenarnya. I see. Wes, I see. Baru udah banyak manfaatnya juga ya ini obrolan. Saya kira pas sama saya kok mau bicara kur 2 jam. Hah? Saya kira pas sama saya yang Udah lain ada kan 1 jam. ajan, udah banyak orang, udah Emang kok sholat? udah ada Gojek. Emang kok sholat? Ayah, Emang kok sholat? ayah. Kalau di on cam mah nggak mau bilang-bilang kok. Wes, kalau aslinya enggak. Gua on cam terus Orang daily vlog. Orang dia yang selalu ajak aku buka puasa, batalin puasa. Lu mah framing anjing. Framing apaan? Dan makasih teman-teman. Sampai Nah. ketemu lagi di setting santai berikutnya. Dadah. Nah.